Allah itu lelaki atau perempuan. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah adalah roh. Jadi kalau bicara Allah adalah roh, lalu kita hubung kait dengan soalan di atas, yaitu apakah Allah lelaki atau perempuan, maka soalan ini tak ngam. Lelaki, perempuan itu bisa dibezakan sebab mereka bukan roh. Dengan adanya fisik, maka bisa diketahui ini lelaki, ini perempuan. Tetapi kalau tidak ada fisik, tidak bisa. Dan kita sadar menurut informasi Alkitab, Allah itu adalah roh, bukan fisik. Jadi kalau kita tertanya apakah Allah lelaki dan perempuan, tidak. Lelaki dan perempuan itu hanya kepada hakikat manusia, tidak pada hakikat Allah. Oke. Lebih senang kita senaraikan perbezaan antara Allah dan manusia di sini. Allah, dia adalah yang kekal. Dia tak berawal mula, dia tak dijadikan, dan juga dia tak akan berakhir. Manusia berawal pada masa dilahirkan, jadi sebelum dia dilahirkan, dia tidak ada. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Wah, saudara, kalau menurut ayat itu bagaimana? Jadi sebelum datang di dunia dia sudah ada ya. Tapi saudara itu tak betul. Doktrinnya keliru. Oke, jadi sekali lagi, kalau manusia itu tidak berawal mula, mungkin dia sama dengan Allah ya. Dia tak berawal mula dan dia tak berakhir. Memang manusia tidak akan berakhir. Dia akan kekal. Kematian dia di dunia ini bukan akhir. Sebab apabila dia mati, dia akan masuk pada kekekalan. Entah kekekalan terpisah selama-lamanya dengan Allah, atau dia akan bersama-sama dengan Allah di surga, tak akan pernah berhenti. Jadi manusia kekal ke hadapan, tapi tidak kekal ke belakang. Manusia tidak ada. Nanti dicipta, baru mulai ada. Dan tidak akan berhenti, akan kekal. Tapi kalau Allah, kekal dari masa lampau dan kekal sampai masa hadapan. Tidak ada titik di mana dia tidak ada. Lalu yang kedua, Allah Maha Tinggi. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Sebab dialah yang mencipta segala sesuatu. Manusia bukan pemilik. Dia tidak dapat menciptakan segala sesuatu. Oleh itu dia harus ada di bawah otoritas Allah. Allah sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah ada. Dan Allah tidak bergantung pada langit dan bumi dan segala isinya. Sedangkan manusia, sebelum langit dan bumi ada, manusia belum ada. Dan setelah manusia ada, manusia sangat bergantung pada langit dan bumi untuk boleh lanjutkan hidup setiap hari. Allah hanya dia yang ada pada masa segala sesuatu siap diciptakan. Manusia tidak ada pada masa itu, sehingga manusia tidak dapat tahu apa yang terjadi. Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu, manusia di bawah kuasa. Manusia harus belajar. Tapi walaupun dia sudah belajar, dia tidak dapat menjadi yang tahu segala sesuatu. Ada orang pakar matematik, tapi bodoh sekali menyanyi. Ada orang sangat pintar buat lagu, tapi bodoh sekali buat kue mueh. Ada orang yang pandai buat komputer, tapi tak pandai buat perahu, tak pandai buat layang-layang dan sebagainya. Kita boleh belajar, tapi tak boleh tahu segala sesuatu. Allah pribadi tiga dan roh adanya. Manusia satu saja diri atau pribadinya. Manusia bukan roh, manusia bertubuh, tulang, dan darah. Wow, Allah itu pasti kita tak dapat mengerti. Dia tidak ada awal dan dia tidak akan ada akhir. Allah, kita tak sanggup membayangkan dia. Tiga pribadi tapi satu hakikat. Allah kita tak dapat mengerti sebab dia tidak pernah memerlukan sesuatu apapun. Allah, dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Allah, kita tidak dapat melihat dia sebab dia roh. Dan yang terakhir, hanya dia saja yang dapat menceritakan awal mula dari segala sesuatu. Nah, saudara, kita akan melihat penciptaan. Allah menciptakan ada dua klasifikasi ya. Yaitu Allah menciptakan dunia fisik atau yang kelihatan dengan mata. Apakah hanya itu saja?